Kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh 11 pria terhadap seorang anak berusia 16 tahun masih dalam proses penyidikan. 3 terduga pelaku berprofesi sebagai kepala desa, seorang polisi, bahkan seorang guru. Bagaimana perkembangan kasus ini? Kita akan berbincang dengan Salma Masri, tenaga ahli pendamping hukum UPTD PPA Sulawesi Tengah. Dan sebelumnya kami juga berupaya untuk mengundang perwakilan Polda Sulawesi Tengah namun menyatakan tidak bisa hadir dalam dialog pada malam hari ini. Selamat malam, Bu Salma. Selamat malam. Bu Salma, tadi kita melihat informasi awal kondisi korban sudah membaik, tapi gambarannya saat ini kondisi korban masih dirawat dan seperti apa, Bu Salma? Ya, saat ini masih menjalani perawatan dan sudah ditempatkan di ruang isolasi biar lebih nyaman, lebih privasi gitu. Hari ini saya membersamai korban sejak pukul 10 pagi sampai dengan lepas maghrib. Agenda kami hari ini memang melakukan asesmen untuk menggali lebih dalam fase-fase di mana terjadinya kekerasan seksual itu dan kemudian bagaimana peran masing-masing di antara 11 pelaku untuk menguatkan kronologis gitu. Karena sampai saat ini kronologis ini juga simpang siur dan kasus ini ada dalam penanganan kami. Ini sudah dalam bukan dari tahap awal, tetapi di tahap di mana pasien atau korban membutuhkan layanan rujukan dari Kabupaten Poso ke layanan ke provinsi di Kota Palu, sehingga banyak hal yang mesti kami lengkapi, khususnya kronologis dan lain-lain sesuai dengan SOP kami. Karena begitu banyak informasi yang simpang siur gitu ya, tadi Anda menyebutkan Bu Salma. Tapi Ya, informasi awal yang didapatkan, betulkah memang ada jumlah sekitar 10 atau 11 pria seperti rilis yang disampaikan pihak kepolisian sebelumnya melakukan kekerasan seksual? Dan kita ingin bertanya begitu ya, karena sebelumnya polisi mengatakan bahwa ini adalah persetubuhan, bukan bentuk pemerkosaan. Tapi hasil asesmen sementara yang Anda dapatkan seperti apa? Ya, yang asesmen, jadi asesmen metode asesmen yang kami lakukan itu sesuai SOP kami, di mana yang melakukan itu adalah tim psikolog klinis, kemudian dengan saya sendiri tenaga ahli pendamping hukum. Nah, dari hasil asesmen yang kami peroleh bahwa 11 nama ini tersebut dengan jelas dan kejadian-kejadian yang dialami oleh dan yang diperlakukan oleh ke-11 pelaku, dan korban juga masih mengingat dengan jelas setiap pelaku melakukan menggagahi dia itu di mana saja gitu. Itu sangat jelas masih terekam. Itu semua yang coba kami susun dengan baik fase-fase waktunya gitu. Apakah korban kemudian mengenal dengan baik 10 atau 11 pria ini? Awalnya korban tidak mengenal seluruhnya. Korban hanya mengenal 1-2 orang saja. Kemudian di antara para pelaku ini kemudian mereka berkomunikasi. Ada komunikasi yang baik antara 11 pelaku. Kemudian korban ini bisa sampai ke tangan satu pelaku, si A, pelaku si B, dan pelaku seterusnya. Jadi ini berantai ini sebenarnya. Ini bahasa yang saya sebutkan ini adalah pendapat pribadi saya, ini berantai dari satu ke satu gitu. Dan tentunya ada komunikasi yang mereka bangun. Karena dari kronologis yang masih separuh yang saya dapatkan, bahwa pelaku yang pertama kemudian setelah selesai dia pulang, di hari yang sama datang lagi 2 orang pelaku, seperti itu terus berlanjut. Begitu. Artinya semua pelaku ini kemungkinan, kita dugaan sementara karena proses penyidikan masih berlangsung, kemungkinan mereka saling mengenal. Iya, saling mengenal. Korban yakin dan percaya mereka saling mengenal dan sering berkumpul bersama-sama di salah satu tempat
Oke, informasi awal menurut Anda mereka saling mengenal. Iya. Prosesnya kemudian kita berbicara tidak hanya secara fisik saja begitu ya. Ada kekhawatiran bahwa masalah psikis ini juga penting. Bentuk pendampingan selanjutnya seperti apa karena prosesnya masih berlanjut, masih ada sejumlah orang yang masih dicari diduga adalah pelaku? Kalau di kami, yang kami utamakan saat ini adalah pendampingan layanan psikologi dan juga pendampingan semua tahapan pemeriksaan layanan kesehatannya. Jadi semua rangkaian itu di bawah pendampingan kami yang berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Jadi kami bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Setiap proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh rumah sakit itu di dalam pendampingan kami. Baik. Terakhir Bu Salma, prosesnya mungkin masih akan cukup panjang gitu. Ya, Anda melihat sejauh pasti. ini proses penyidikan cukup transparan atau masih ada kejanggalan? Saya tidak mau masuk sampai ke ranah sana, tetapi sejauh ini kami dari UPT PPA memberikan apresiasi kepada pihak penyidik karena terus melakukan pengajaran dan kemudian melakukan penangkapan kepada beberapa pelaku. Yang kami dapat info sejauh ini sudah 7 pelaku yang ditahan dan 3-nya masih buron dan ada salah satu masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman di mana masih berstatus sebagai saksi. Oke, baik. Terakhir, karena tadi Anda mengatakan kemungkinan pelaku adalah orang yang saling mengenal, di luar Ya. korban yang sedang Anda dampingi saat ini, apakah ada kemungkinan ada korban lainnya? Ya, sebenarnya saya tidak mau terlalu jauh, tetapi yang pasti info yang coba terus kami gali, kemudian muncul ternyata di dalam fase anak ini berinteraksi dengan ke-11 pelaku ini, dia juga menyebutkan ada nama kawannya juga gitu, tetapi kami tidak terlalu fokus ke sana. Kami fokus ke anak korban saat ini, tetapi menyebutkan itu dia menyebutkan ada si A, ada si B yang juga berjenis kelamin perempuan yang ada bersama dia gitu di dalam di saat kejadian itu. Oke, ini mungkin saja bisa menjadi informasi awal, informasi tambahan juga bagi pihak kepolisian untuk melanjutkan proses Iya, penyidikan. iya. Kita harapkan kondisi korban segera membaik. Sekali lagi terima kasih Ibu Salma Masri telah berbincang bersama Iya. kami di Prime News. Selamat malam. Malam.